Kembali lagi bersama saya di Pelita Iman. Kali ini topik kita adalah tentang siapakah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi atau Pharisees adalah salah satu kelompok keagamaan dan sosial yang paling berpengaruh dalam masyarakat Yahudi pada masa Perjanjian Baru. Khususnya selama abad ke-1 sebelum Masehi hingga abad ke-1 Masehi. Mereka sering disebut dalam Injil dan karya-karya sejarah Yahudi seperti tulisan Flavius Josephus. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus, berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai orang-orang Farisi. Poin yang pertama adalah asal-usul dan sejarah. Kata Farisi berasal dari bahasa Ibrani, perushim, yang berarti yang memisahkan diri. Jadi sekali lagi, kata Farisi itu berarti yang memisahkan diri. Nama ini mencerminkan komitmen mereka untuk hidup terpisah dari pengaruh yang dianggap najis atau tidak sesuai dengan hukum Taurat. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus, kelompok ini mulai terbentuk sekitar abad kedua sebelum Masehi selama masa Kekaisaran Seleukia sebagai reaksi terhadap Helenisasi atau pengaruh budaya Yunani yang melanda bangsa Yahudi. Mereka bertentangan dengan kelompok Saduki yang lebih pro-Helenistik dan elit imam. Farisi sering dianggap sebagai penerus tradisi Hasidim, kelompok taat yang muncul pada masa Makabe. Poin yang kedua adalah ajaran dan kepercayaan. Hukum tertulis dan lisan berkaitan dengan orang Farisi, yaitu memegang teguh Taurat. Jadi orang Farisi dari aspek hukum tertulis dan lisan, mereka sangat memegang teguh Taurat, yakni 5 kitab Musa, namun juga sangat menekankan hukum lisan, yakni tradisi para tua-tua, yaitu interpretasi dan aturan tambahan yang diwariskan turun-temurun. Poin yang kedua berkaitan dengan ajaran dan kepercayaan adalah keyakinan akan kebangkitan. Tidak seperti kelompok Saduki, Farisi percaya pada kebangkitan orang mati, kehidupan setelah kematian, dan adanya malaikat dan roh. Berikutnya adalah ketaatan pada hukum. Orang Farisi sangat menekankan ketaatan pada hukum ritus dan hukum kesucian seperti aturan tentang makanan halal, sabat, persepuluhan, dan penyucian diri. Popularitas di rakyat jelata berbeda dari Saduki yang lebih dekat dengan elit imam dan aristokrat. Farisi mendapat dukungan luas dari rakyat biasa. Berikutnya adalah peran sosial dan politik. Ada 3 poin utama peran sosial dan politik dari orang Farisi ini, atau dari
ke orang-orang Farisi. Poin yang pertama adalah Farisi bukan hanya kelompok religius, tapi juga memiliki pengaruh sosial dan politik. Mereka tidak memegang jabatan resmi di Bait Suci. Sebagian besar posisi itu dipegang oleh orang Saduki, tetapi mereka berpengaruh besar di sinagoga dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yahudi. Dalam Sanhedrin, Dewan Agama Yahudi, ada perwakilan dari Farisi dan Saduki, meskipun Saduki lebih dominan. Sekarang mari kita ke Perjanjian Baru. Saudara-saudariku sekalian, Farisi sering digambarkan berselisih dengan Yesus, khususnya mengenai kemunafikan, legalisme, dan penekanan mereka terhadap aturan lahiriah, namun mengabaikan hati nurani. Misalnya dalam Matius bab 23, Yesus menyebut mereka kuburan yang dilabur putih, tampak indah di luar tetapi busuk di dalam. Meski demikian, saudara-saudariku sekalian, tidak semua Farisi menentang Yesus. Kita tahu bahwa tokoh seperti Nikodemus yang terdapat dalam Yohanes 3 dan Gamaliel, Kisah Para Rasul bab 5, menunjukkan sikap yang lebih terbuka. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa tidak semua orang Farisi menentang Yesus. Buktinya tokoh seperti Nikodemus maupun Gamaliel menunjukkan sikap yang lebih terbuka kepada Yesus. Yang berikut adalah setelah kehancuran Bait Suci, dan itu terjadi pada tahun 70 Masehi. Setelah Bait Suci dihancurkan oleh Romawi, kelompok Saduki dan Zelot lenyap. Namun Farisi bertahan dan menjadi dasar bagi berkembangnya Yudaisme Rabinik. Kemudian tradisi lisan mereka kemudian dibukukan menjadi Mishnah sekitar 200 Masehi yang menjadi bagian dari Talmud, karya penting dalam Yudaisme modern. Kita melangkah kepada kesalahpahaman umum. Saudara-saudariku sekalian, banyak yang menganggap semua Farisi munafik atau jahat karena penggambaran negatif dalam Injil. Namun, sejarah mencatat bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat serius dalam menghidupi iman mereka, meski kadang terjebak dalam formalitas hukum. Dan beberapa sejarawan dan teolog modern melihat Farisi dengan lebih nuansa sebagai kelompok yang kompleks dengan niat tulus walau bisa salah arah. Berikut saya akan menjelaskan kepada saudara-saudariku sekalian dari aspek asal-usul, fokus utama, kemudian kepercayaan khas, kemudian pandangan masyarakat dan posisi dalam sejarah terkait dengan orang-orang Farisi ini. Yang pertama, asal-usul. Asal-usul orang Farisi itu terjadi pada abad kedua sebelum Masehi, merupakan reaksi terhadap Helenisasi.
fokus utama dari orang Farisi ini adalah ketaatan hukum Taurat dan tradisi lisan. Kemudian kepercayaan khas mereka adalah kebangkitan orang mati, malaikat, kehidupan setelah kematian. Pandangan masyarakat umumnya orang Farisi ini disukai oleh rakyat biasa. Kemudian posisi dalam sejarah, orang Farisi ini adalah cikal bakal Yudaisme rabbinik. Saudara-saudariku sekalian, demikian dulu topik kita kali ini di dalam Pelita Iman, secara khusus tentang siapakah orang-orang Farisi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Shalom.